Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Mukminin, NIM 50700121003, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. American Marketing Association dalam sebuah artikel yang berjudul What is Branding and How Important is it to Your Marketing Strategy mendefinisikan brand atau merek dengan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain. Jadi kombinasi dari semua itu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari sebuah perusahaan dan juga untuk membedakan mereka dengan perusahaan lain. Nah, dari sumber lain menyebutkan bahwa merek merupakan identitas yang mudah dikenali dan menjanjikan nilai-nilai tertentu untuk para konsumennya. Tugas seorang PR bukan hanya menulis press release, tetapi juga berperan penting untuk meyakinkan target audiens terkait persepsi terhadap suatu produk dan terhadap brand yang ingin dipasarkan. Sehingga seorang PR perlu memiliki strategi untuk membangun brand image. Jadi harus melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu periklanan di media massa seperti majalah, koran, dan tabloid. Kemudian media promosi cetak seperti poster, banner, dan brosur. Promosi di media internet menggunakan banner website atau program iklan berbayar seperti Google dan Facebook. Selanjutnya melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Kira-kira branding memiliki manfaat nggak ya untuk perusahaan? Jawabannya tentu saja iya, karena merek dapat membantu para pemasar dalam mengelola pesan dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kemudian, merek yang terdapat pada sebuah barang atau jasa memiliki perlindungan hukum, sehingga para pesaing tidak meniru produk yang dipasarkan. Nah, merek juga memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produknya. Selanjutnya, merek dapat membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar dan juga dapat meningkatkan citra perusahaan jika brand tersebut menimbulkan persepsi yang positif di masyarakat. Ternyata, branding tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan saja, tetapi bermanfaat juga untuk para konsumen. Jadi manfaat untuk konsumen yaitu yang pertama, jika sudah mengenal sebuah merek tertentu, hal ini akan memudahkan untuk mengenali kualitas dan mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, merek akan meningkatkan efisiensi pembelian. Dengan adanya nama brand yang melekat pada produk akan memudahkan para konsumen untuk mencari dan menentukan barang atau jasa yang diminati. Yang ketiga, merek juga membantu dalam menarik perhatian para konsumen atas suatu produk baru yang akan memberikan keuntungan bagi mereka. Dan yang terakhir adalah dengan adanya merek, para pemasar akan lebih mudah mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan oleh konsumen. Kesalahan yang dimaksud seperti kesalahan harga, fungsi, pelayanan, dan lain sebagainya. Seringkali orang beranggapan bahwa brand atau merek itu sama dengan reputasi, padahal pada dasarnya reputasi merupakan sebuah pendekatan komunikasi yang dilandasi oleh sebuah pemikiran yang positif mengenai ketidakpastian makna masa depan, karena pada dasarnya reputasi merupakan sebuah hasil dari tindakan penyehatan agar terhindar dari sebuah krisis. Dengan demikian, konsep reputasi sebenarnya merupakan sebuah antitesis dari krisis. Agar seorang PR mampu meraih pencapaiannya, tentu dapat melakukan 6 langkah. Yang pertama,
mengoreksi segala kekurangan sebuah perusahaan dalam berbisnis, dalam perlakukan pada publik, serta di bidang lain yang mempengaruhi reputasi perusahaan atau corporate reputation. Yang kedua, menetapkan tujuan public relation. Yang ketiga, merumuskan program. Yang keempat, melaksanakan program yang telah dirumuskan. Yang kelima, menentukan efektivitas program. Dan yang terakhir, nilai corporate reputation. Sebelum kita mendapatkan reputasi yang baik, tentu saja kita perlu pembentukan reputasi dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk mengelola sebuah kesan. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan publik kunci. Dan yang ketiga, yaitu rumor yang tidak langsung terhadap perusahaan akan menarik perhatian para pengamat. Nah, kira-kira gimana ya cara mempertahankan reputasi? Yang pertama, yaitu program pemantauan atau monitoring internal yang memiliki tujuan untuk mengamankan kepatuhan pada prinsip-prinsip perusahaan, serta program hubungan eksternal yang bertugas untuk mengelola tatap muka dengan publik kunci atau utama perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah corporate branding dan corporate reputation merupakan 2 hal yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.